Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Zaktaluhung, NIM F1B19079 dari Kompas 10 akan menjelaskan video tentang percobaan modulasi amplitudo, di mana pada percobaan ini akan dilakukan pengambilan data yang dilihat hasil sinyal modulasinya pada osiloskop, di mana juga ada terdapat komponen-komponen lain pada rangkaian ini, di mana untuk sumber sinyal untuk sinyal carrier atau sinyal pembawanya di sini menggunakan alternator, dan sama juga pada sumber sinyal untuk sinyal informasi di sini digunakan alternator, dan juga terdapat beberapa res, yaitu res 1, res 2, res 3 dan res 4, dan digunakan di sini juga satu buah dioda yang kemudian nanti juga akan terhubung ke induktor dan juga kapasitor. Nah, hasil pada induktor dan kapasitor inilah yang akan terlihat pada osiloskop untuk hasil output, dimana pada percobaan pertama ini kita akan memasukkan nilai pada kapasitor dan induktornya, dimana untuk kapasitor di sini kapasitornya bernilai 4 dan induktornya bernilai 2. Lalu kita melakukan run simulasi untuk melihat hasil gelombangnya. Nah, di sini terlihat sinyal, dimana yang sinyal berwarna kuning ini adalah sinyal carrier, dan yang berwarna biru adalah sinyal informasi, dan juga inilah yang berwarna pink ini merupakan hasil dari modulasinya, dimana pada hasil modulasinya ini sinyal ini terdapat jarak yang cukup jauh dan tinggi. Untuk modulasi gelombang amplitudonya ini juga tidak terlalu tinggi. Dan kita lanjut ke percobaan kedua, di mana kita akan memberi nilai yang sama pada nilai kapasitor dan nilai induktor, dimana pada percobaan pertama itu kita memberikan nilai kapasitor yang lebih besar dan induktor yang lebih kecil, dan percobaan kedua kita memberikan nilai pada induktor dan kapasitor itu sama. Nah, setelah nilainya sama baru kita melakukan running simulasi lagi. Nah, sama seperti percobaan pertama, sinyal berwarna kuning ini adalah sinyal carrier atau sinyal pembawa, dan gelombang berwarna biru adalah sinyal informasi. Dan terlihat di sini juga hasil dari modulasinya, di mana di sini pada saat nilai kapasitor dan induktornya itu bernilai sama, dan tadi kita naikkan juga nilai dari induktornya dari 2 menjadi 4, pada gelombang yang dihasilkan itu menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Dan selanjutnya pada percobaan ketiga ini kita akan memberi nilai pada kapasitor dan induktornya ini berbeda, dimana kita akan menaikkan nilai pada induktornya. Kita akan menaikkan nilai induktornya dari bernilai 4 menjadi nilainya itu 6, dimana di sini jadinya kondisinya itu nilai induktor lebih besar daripada nilai kapasitor. Kita lakukan running. Nah, dan di sini terlihat dengan jelas dimana pada sinyal modulasi yang dihasilkan itu adalah semakin bertambah tinggi, dimana jadinya pengaruh induktor itu sangat berpengaruh pada nilai hasil output pada gelombang amplitudo modulasi pada percobaan ini, dimana tadi saat kita menaikkan nilai induktornya dari 4 menjadi 6, dan di sini juga terlihat bentuk pada gelombangnya itu menjadi lebih tinggi. Jadi pengaruh induktor terhadap
rangkaian pada percobaan ini tuh adalah bila nilai induktornya lebih besar daripada nilai kapasitor, maka hasil pada gelombang modulasi yang terlihat pada osiloskop tersebut akan semakin tinggi. Dan bila nilai kapasitornya itu lebih besar daripada nilai induktor, hasil pada gelombang modulasinya itu tidak akan tinggi atau tidak akan sama tingginya dengan apabila nilai pada induktornya itu lebih besar daripada nilai kapasitor. Sekian penjelasan video tentang amplitudo modulasi pada rangkaian Proteus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimana di sini saya akan melakukan percobaan pada GUI untuk software MATLAB untuk melihat sinyal modulasi yang dihasilkan oleh time domain atau domain waktu dan domain frekuensi. Dimana sebelumnya itu kita memberikan nilai untuk masing-masing sinyal informasi dan sinyal carrier. Dimana pada amplitudo sinyal informasi kita beri di sini 0,2 dan untuk frekuensinya atau FM-nya sebanyak 8 Hz. Dan dimana pada sinyal carrier kita memberikan amplitudo atau DJ-nya sebanyak 0,6 dan untuk FC-nya atau frekuensinya itu sebanyak 60 Hz. Setelah kita mendapatkan nilai untuk masing-masing sinyal informasi dan sinyal carrier, kita melakukan di mana kita akan mendapatkan nilai pada domain waktunya. Di sini seperti terlihat. Nah, di sini terdapat untuk sinyal domain waktunya. Nah, di sini karena kita melakukan percobaan pada modulasi amplitudo, maka dapat kita lihat di sini pengaruh indeks modulasi terhadap bentuk gelombang untuk sinyal AM-nya. Dimana dihasilkan untuk sinyal AM ini kondisinya ini mendekati 1, yang sinyalnya ini termasuk bentuknya ini sempurna. Dan selanjutnya kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui untuk domain waktunya, dimana pada sinyal informasinya di sini kita memberikan nilainya 0,06 dan untuk frekuensinya kita beri sebanyak 10 Hz. Dan untuk sinyal carrier-nya itu kita beri amplitudonya itu sebanyak 0,8 dan untuk frekuensinya itu sebanyak 240 Hz. Setelah kita mendapatkan masing-masing nilai amplitudo dan frekuensi untuk sinyal informasi dan sinyal carrier-nya, kita akan melihat hasil pada gelombang untuk domain frekuensinya. Pada gambar ini kita dapat melihat pada bentuk gelombangnya itu sangat rapat-rapat atau jaraknya itu sangat kecil, dimana di sini disebabkan karena pada frekuensi modulasinya itu pada frekuensi untuk sinyal informasinya itu sangat kecil, dan sedangkan pada sinyal carrier-nya itu sangat besar. Jadi hal ini yang mengakibatkan bentuk gelombang spektrumnya itu sangat rapat itu karena pada sinyal FM-nya itu lebih kecil daripada sinyal FC pada sinyal carrier-nya. Sekian penjelasan untuk GUI pada MATLAB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.